Halo, selamat datang lagi di Analog Vlogs dan maafkan tempat kerja saya yang berantakan ini. Jadi kali ini kita mau bersihin komputer dengan kompresor. Tapi gimana caranya yang aman? Jadi ada subscriber atau komentator lah ya di channel YouTube saya yang tanya gimana caranya bersihin komputer, misalkan komputer gaming dengan kompresor yang aman. Nah, ini biasanya kan pasti di sebelah sini nancep banyak kabel ya. Jadi kalau misalkan kabelnya nggak hafal, difoto dulu aja pakai kamera. Jadi biasanya seperti ini, yang di atas itu ada mouse keyboard, terus ada colokan tambahan buat USB segala macam. Lalu yang ini sound. Terus kalian kalau pakai kabel LAN seperti ini, nah, kalau pakai kabel LAN seperti ini jangan lupa untuk dipencet dulu kepalanya. Kalau nggak dipencet langsung ditarik, ambrol semua. Oke, dan yang di bawah ini ada kabel. Biasanya juga kalau dipasang di sebelah sini yang panjang ini monitornya ada skrupnya ada bautnya, jadi dikendorin dulu, jangan langsung ditarik. Atau kalau kalian pakai kabel HDMI seperti ini bisa langsung ditarik ya, ini seperti ini kabelnya, bisa langsung ditarik kalau pakai ini. Oke, kita langsung bawa aja, pindah tempat ini komputernya. Oke, jadi alat-alat yang saya gunakan untuk bantu saya bersihin komputer, yang pertama adalah kuas. Kuasnya boleh yang kayak gini atau yang lebih mahal yang bulunya lebih panjang kayak gini. Yang kecil aja, jangan yang gede-gede, biar bisa masuk ke celah-celah kipas atau celah-celah heatsink fan. Heatsink, bukan heatsink fan. Oke, yang kedua, selain kuas kita pakai yang ini aja, yang murah, karena kita murahan. Bukan, karena kita suka yang murah-murah. Jadi yang kedua ini adalah selang dan air duster, guys. Ya, ini untuk nembak angin dari kompresornya, dan ini selangnya. Selangnya ada dua, nanti saya akan jelaskan kenapa. Oke, selanjutnya tentu aja kompresornya. Ya, kompresor yang saya pakai di sini adalah kompresor Kentaro yang tabungnya 50 liter, gede banget emang. Tapi ini kompresornya unik, jadi kelihatannya kecil. Jadi tabungnya 50 liter, gede banget, anginnya banyak, jadi saya nggak perlu ngisi-ngisi lagi. Semoga nanti bisa juga pakai kompresor yang mini-mini, tapi ada kelemahan kalau kompresor yang mini-mini, yaitu ya pastilah ya, anginnya cepat habis. Kalau anginnya cepat habis, jadi usahakan untuk tekanannya di atas 40-50 PSI atau 2 bar, usahakan di atas itu biar tetap kenceng. Oke, kembali ke PC. Jika kalian punya casing model seperti ini, kalau polosan aja, isinya polos, nggak ada lubang intipnya kayak gini, atau lubang intipnya justru terbuat dari kaca semua, jadi kelihatan nggak ada apa-apanya, silahkan langsung buka aja. Tapi kalau misalkan ada sirip-sirip atau lubang-lubang kayak gini, hati-hati banget, jadi bukanya perlahan. Nah, ini biasanya akan ada kabel yang nempel, dan kabelnya kabel punyanya kipas yang ada di casing. Jadi jangan terlalu bernafsu untuk bukanya, nanti kalau ketarik bisa patah semua. Oke, disclaimer dulu,
Jadi saya bukan ahlinya yang tahu segala macam tentang komputer, tapi ya ini beginilah saya memperlakukan komputer saya. Boleh ditiru, jika ada cara yang lebih baik silahkan share di kolom komentar di bawah. Jadi ini yang akan saya lakukan kalau bersihin komputer. Jadi ada beberapa hal yang akan saya lakukan kayak gitu. Nah, jadi kalau udah aman kayak gini, karena kita mau tiup-tiup aja pakai kompresor dan dibantu dengan kuas, jadi nggak bisa di dalam sini, kita langsung bawa keluar aja. Oke, kita mulai dari kipas casing ya, santai aja. Ingat, ini nggak pakai filter, jadi nggak boleh di burst atau boleh pencet terus. Maaf saya saudara-saudara, kerannya dimatikan. Oke, saya masih punya ini 6 bar 90 PSI, masih cukup kencang ya. Nah, untuk yang kayak di sini nggak bisa lepas, nanti dibantu pakai kuas. Oke, yang ini detail-detail kita kuas aja ya. Ini kuasnya kuas pribadi saya, jadi ini pakai kuasnya yang gede. Nah, kalau misalkan pakai kuas yang kecil mungkin lebih enak. Ini semua oke, udah lumayan bersih. Kalian kalau mau lebih bersih lagi, mau dipoles juga boleh, terserah, tergantung dari tingkat OCD kalian. Kalau OCD nya tinggi ya bersih banget, gua sih nggak terlalu. Iya, ini berat banget ya. Ini yang casingnya bisa dilepas aja kayak gini. Ini jadi bondol, bondol kayak gini. Mungkin ini juga udah nggak casing zaman now, jadi ya udahlah. Ini bisa dilepas semua. Biasanya juga mereka ada kayak saringan ini juga bisa dibersihin ya. Kalau ini gampang. Nah, kayak gitu nyemprotnya, jadi jangan semuanya disemprot. Oke, ini yang dari atas mungkin. Nah, ini ada radiator di sini untuk water coolingnya. Nah, kayak yang di kipas-kipas ini yang nggak bisa bersih, kita pakai ini aja, pakai kuas. Terus untuk yang dalam sini
ini pelan-pelan aja, jadi sela-selanya atau kipas-kipasnya kasih satu jres. Nah ini debunya tadi kelihatan keluar, ini debunya banyak. Nah biasanya nih kalau anginnya kompresornya kenceng pasti nafsu banget buat langsung nembakin air dusternya ini ke seluruh bagian. Nah bagian yang perlu dihati-hatiin sebenarnya yang bagian, kita deketin aja, bagian yang mesti dihati-hatiin banget itu justru yang PCB seperti ini yang terbuka ada elektroniknya. Nah ini rawan sekali untuk konslet. Sedangkan yang akan kita lakukan ini nembakin droplets ya. Wabah corona masih, jadi WFH aja, stay at home, di rumah aja, hashtag di rumah aja. Nah pasti kan pengennya disemprotin gitu semua biar bersih langsung kan, padahal ini ngasilin droplets. Kalau nggak ada alat yang proper itu bisa ngerusak komponen, bahkan bisa korosi kayak gitu. Jadi yang saya lakukan adalah, tipsnya adalah nembaknya jangan dipencet terus, tapi jarang-jarang aja, cus gitu. Jadi dropletnya nggak terlalu banyak di sini gitu. Terus kalau mau dipencet terus, gunakan alat yang kayak gini. Ini adalah filter. Nanti droplet dan kotorannya atau uap airnya masuk di sini, yang keluar anginnya kering dan nggak ada airnya. Atau yang kecilan kayak gini, ini bisa langsung dipasang di kompresornya. Jadi angin yang keluar udah langsung bersih. Tapi jangan lupa juga dibersihin secara berkala. Ya ini videonya, dua alat ini udah saya bikin juga, cek aja. Oke, jadi kayak gitu. Nanti kita akan lakukan cus. Terus nanti kita akan bandingin dengan yang pakai ini ya. Kalau nggak bisa dibandingin juga sih, kalau pakai ini bisa langsung dipencet, semuanya bisa langsung bersih gitu. Tapi nggak usah pakai alat ini pun, dengan bantuan kuas kita bisa bersihin semuanya. Jadi kalau misalkan udah terbang debunya dari dalam, tinggal dikuasin keluar, nanti ditiup lagi sampai bersih. Nah untuk VGA sendiri, kalau kalian pakai VGA boleh dicopot. Ini ada baut di sebelah sini, dicopot. Hati-hati kalau narik, karena di motherboardnya sendiri di sebelah sini selalu ada kunci. Jadi cari aja seri motherboard kalian apa, nanti dicopot. Nanti saya akan bantu kasih gambarnya di layar. Jadi hati-hati dengan kuncinya itu, karena nanti kalau kuncinya ditarik, dipaksa, bisa patah. Nah ini kalau mau finishing, saya udah tambahin alat namanya filter. Harusnya nggak dipasang di sini ya, cuman ya ini kebetulan masangnya kayak gini. Ini biasa dipasang di seberang kompresor di sana. Nah kalau pakai alat ini kalian bisa bersihin full, anginnya disemburin sampai habis. Oke, jadi gitu tadi semprot-semprotnya. Kalau nggak pakai filter
ya pencet-pencet aja, ces itu, karena ini sumber dari droplet ya, nanti komputernya bisa sakit, konslet. Setelah ini jangan dirakit dulu semua, tapi diangin-anginin dulu karena mungkin masih ada sisa, sekali lagi, droplet atau uap air ya. Kita kasih kipas angin dulu. Oke, pindah tempat. Oke, udah pindah ke sini lagi. Ini kita pasang. Oke. Oh ya, waktu melepas ini baut-bautnya jangan sampai hilang ya. Baut casingnya disimpan karena nyarinya susah. Lagi musim wabah, jangan kemana-mana, apalagi cuman untuk nyari baut casing. Oke, udah kepasang lagi, lalu kita akan coba nyalain. Tadi udah diangin-anginin juga ya. Penutup, saya dari unlock undur diri dulu sambil masang ini komputer, nanti kita nyalain putih apa enggak. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe di sebelah kanan bawah. Oke, semuanya sudah terpasang. Mari kita nyalakan. Wih, ya, nyala, lampunya semua nyala, dalam juga nyala, kipas juga nyala. Oke, gitu aja dari Unlock Vlogs. Ini udah booting, mantap.